Sahabat Indonesia, keadaan dapat melemparkanmu pada titik terendah dalam kehidupan. Apa yang engkau perjuangkan tidaklah mendapatkan hasil sesuai harapan. Kerja kerasmu malahan tidak menghasilkan apa-apa bagimu. Di manakah Tuhan saat engkau berada pada titik terendah kehidupan? Temukan jawabannya pada video yang sedang engkau saksikan. Tetapi sebelum kita melanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan like dan share kepada teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yesus, Elia mengalami sebuah keadaan yang secara mental tidaklah dapat dikatakan menggembirakan. Ia merasa apa yang dikerjakannya selama ini berakhir dalam kesia-siaan. Tugas yang dahulu ia jalankan dengan semangat suci, kini hancur berkeping-keping tiada arti. Semua itu terjadi sesaat setelah ia ditimpa masalah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Elia tiba pada titik terendah dalam kehidupannya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, sebenarnya ia mengalami sukses yang luar biasa. Tuhan mengutusnya untuk membawa bangsa Israel kembali bertobat, meninggalkan dosa penyembahan kepada Baal. Maka dikumpulkannya rakyat di Gunung Karmel untuk mendapatkan sebuah keputusan, Baalkah yang pantas disebut sebagai Tuhan atau Allah yang sebenarnya adalah Tuhan. 450 Nabi Baal siap membuktikan bahwa Baal adalah Tuhan. Api akan turun dari langit, membakar korban persembahan sebagai sebuah pertaruhan. Dan Elia pun akan juga berbuat hal yang sama. Jadi, dengan disaksikan seluruh rakyat, 400 Nabi Baal menjalankan semua ritual dari pagi hingga petang. Tetapi api tidak juga kunjung turun dari langit. Maka pada giliran Elia dinaikkannya doa, lalu turunlah api dari langit membakar korban persembahan. Maka sujudlah rakyat menyembah kepada Allah, dan 450 Nabi Baal itu dihukum mati di hari itu. Peperangan dimenangkan oleh Elia. Sahabat Indonesia, tidakkah dapat dibayangkan betapa senangnya hati Elia saat tugas yang Tuhan berikan sukses ia jalankan. Tetapi keesokan harinya, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam pasal yang ke-19 diceritakan Ratu Isabel menjadi murka dan menyampaikan sebuah ancaman. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Elia tiba-tiba merasa seperti dihempaskan dari awan-awan. Suksesnya ternyata tidak disambut dengan puji-puja, kini bahkan nyawanya menjadi terancam. Keadaan kadang melemparkan kita pada titik terendah dalam kehidupan. Yang kita harapkan indah, tetapi musibah yang kita dapatkan. Kita berjuang untuk sebuah keberhasilan, tetapi tiba-tiba kegagalanlah yang kita dapatkan. Hasil kerja keras kita ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Sahabat Indonesia, ketika kita berada pada titik terendah kehidupan, apakah yang harus kita lakukan? Jangan perparah keadaan dengan menyalahkan diri sendiri dan bersikap menyerah. Elia melarikan diri dalam ketakutan dan dengan kecewa dia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Keadaan bukan kita yang mengendalikan. Menyalahkan diri dan bersikap menyerah tidaklah mengatasi keadaan. Percayailah Tuhan bahwa Dialah yang memegang kendali kehidupan. Imani dengan sepenuh hati bahwa pastilah Tuhan akan bertindak nanti. Saat engkau berada pada titik terendah dalam kehidupan, jangan fokusmu kepada masalah. Terfokusnya Elia pada ancaman kematian membuat ia menjadi sangat ketakutan, lalu lupalah ia bahwa pada Tuhan ada pertolongan. Sahabat Indonesia,
Masalah seringkali memang menampilkan diri dengan cara yang memprovokasi. Seakan-akan dialah yang paling hebat, engkau akan dibuatnya tidak berdaya. Tetapi kalau fokusmu kepada Tuhanmu, maka engkau akan melihat bahwa besarnya masalahmu tidak akan pernah melebihi besarnya Tuhan yang menyertaimu. Karena itu ubahlah sudut pandangmu. Besarnya masalahmu bukanlah ukuran besarnya musibah yang menimpamu, tetapi ukuran besarnya kemenangan yang kelak akan engkau terima dari Tuhanmu. Jika engkau memandang Tuhanmu, maka besarlah harapan yang ada padamu. Saya tertarik dengan apa yang terjadi di Gunung Horeb, tempat di mana Elia lari menyembunyikan diri. Tuhan berkata kepadanya, "Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Maka Elia berdiri di atas gunung, lalu kemudian dilihatnya angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu kemudian datanglah api, tetapi sama seperti pada angin besar dan gempa, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu untuk berjumpa dengan Tuhannya. Sahabat Indonesia, apakah meaning dari peristiwa ini? Di gunung Tuhan, Elia tidak menjumpai Tuhan dalam kekuatan dahsyatnya angin besar yang dapat membelah gunung atau memecah bukit-bukit batu. Ia juga tidak menjumpai Tuhan pada dahsyatnya gempa atau panasnya api yang datang menyambar. Tetapi justru pada saat angin sepoi-sepoi bertiup dengan lembut dan tenang, ia merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita berada pada titik terendah kehidupan, ini yang Tuhan inginkan. Hayatilah bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ia tidak absen saat engkau tertimpa masalah. Ia tetap ada sekalipun tampaknya apa yang kau inginkan tidaklah sesuai dengan harapan. Ia selalu ada sekalipun tampaknya kehidupan berjalan biasa-biasa saja. Seperti pada sepoi-sepoi angin basah, Elia berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Tuhan hadir dalam susah dan senangnya kita. Masalah hanyalah sekedar penguji iman, engkau tetap harus percaya kepadanya. Ketika engkau berada pada titik terendah kehidupan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang tetap mengendalikan. Tetaplah beriman kepadanya, pertolongan Tuhan pastilah akan datang segera. Sahabatmu ini mendoakan engkau dapat tetap bertahan.